Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu untuk belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Apa itu aljabar? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama kita pelajari adalah bentuk aljabar. Untuk mengetahuinya, kita perhatikan cerita berikut. Pak Thohir membeli banyak buku. Dia membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Jadi kalau digambarkan seperti ini, ada 2 kardus berisi buku dan sisanya 3 buku. Ini adalah yang dibeli oleh Pak Thohir. Karena satuannya berbeda, ada yang kardus, ada yang buku, maka kita dapat mengubahnya menjadi bentuk aljabar. Bagaimana bentuknya? Karena kita tidak tahu kardus itu berisi berapa banyak buku, maka kita umpamakan kardus itu, kita misalkan dengan X, karena kita nggak tahu jumlah atau isi dalam kardus tersebut ada berapa buku. Tadi yang dibeli adalah 2 kardus ditambah 3 buku. Karena ada 2 kardus, berarti kita misalkan 2X. Karena kardusnya ada 2, jadi 2X ditambah 3 buku, 2 kardus ditambah 3 buku. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2X plus 3. Simbol X bisa mewakili sebarang bilangan. Jadi X ini dapat diganti dengan semua bilangan, tergantung isinya berapa di kotak ini. Misalkan kita buat satu kotak kardus itu berisi 5 buku. Jadi X-nya diganti dengan 5. X sama dengan 5. Kita masukkan ke persamaan 2X plus 3. Jadi seperti ini. 2X plus 3 sama dengan 2 kali 5 ditambah 3. Kenapa 5? Karena kita umpamakan X-nya adalah 5. Satu kardus ini isinya 5 buku. Jadi 2 kali X itu diubah menjadi 2 kali 5 ditambah 3. 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 10. Jadi 10 ditambah 3 hasilnya 13. Jadi misalkan di dalam kardus ini ada 5 buku, jadi 5 tambah 5 10 ditambah 3 buku jadi 13. Nah, kita juga bisa memisahkan kardus di sini isinya 7 buku. Gimana kalau 7 buku? Sama saja caranya. X-nya dibuat sama dengan 7. Kita masukkan ke persamaan ke bentuk aljabar 2X plus 3. 2X plus 3, X-nya diganti dengan angka 7. 2 kali 7 ditambah 3. 2 kali 7, 14 ditambah 3. 14 ditambah 3, 17. Begitu caranya. Mudah bukan? Lalu kita ke soal cerita berikutnya. Misalkan adik mempunyai banyak sekali kelereng. Kelereng tersebut ada yang dimasukkan ke dalam kotak, ada yang dimasukkan ke dalam tabung, dan karena udah penuh sisanya dibiarkan di luar. Jadi ada 2 kotak, ada 4 tabung, dan sisanya ditaruh di luar. Ini dimasukkan sampai penuh ya maksudnya. Kita misalkan dulu kotaknya, kita misalkan dengan X. Lalu tabungnya kita misalkan dengan Y. Maka persamaannya, bentuk aljabarnya bagaimana? Bentuk aljabarnya 2X karena ada 2 kotak. Lalu ditambah 4Y. Ditambah 6 karena kelereng sisanya ada 6. Nah, bagaimana kalau kotak ini ternyata bisa menampung 30 kelereng? Lalu tabungnya bisa menampung 10 kelereng. Jadi gimana? Kita tinggal memasukkan angka ini, menggantikan X dengan angka 30. Sedangkan Y diganti dengan angka 10. Jadi 2 kali 30 karena X-nya kita misalkan 30 ditambah 4 kali 10 ditambah 6. Kita hitung ya. 2 kali 30 60 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 106. Jadi jumlah kelereng adik ada
Kalian sudah tahu bentuk aljabar itu seperti apa? Seperti itu tadi. Sekarang kita lanjutkan ke unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar terdiri dari yang pertama konstanta, lalu variabel, lalu koefisien. Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri. Kalau variabel itu lambang pengganti sebuah konstanta yang nilainya belum diketahui. Biasanya dilambangkan dengan berbagai huruf. Misalkan X, Y, A, B, C. Lalu apa itu koefisien? Koefisien adalah bilangan di depan variabel. Agar lebih mudahnya Ibu beri contoh. Misalkan ada 2X plus 3. Kita tentukan koefisien, variabel, dan konstantanya. Kita harus tahu dulu arti konstanta, bilangan yang berdiri sendiri. Jadi mana bilangan yang berdiri sendiri? Bilangan yang berdiri sendiri itu ini ya, 3. Oke. Lalu variabel adalah lambang pengganti sebuah konstanta yang nilainya belum diketahui. Jadi lambang pengganti ya di sini. Mana lambang pengganti? Berarti ini ya, X. Lalu koefisien adalah bilangan di depan variabel. Mana yang di depan variabel? Yang di depan variabel adalah angka 2. Jadi koefisiennya 2, variabelnya X, konstantanya 3. Lalu contoh selanjutnya, misalkan ada 3X plus 5Y plus 7. Konstantanya yang mana? Konstantanya yang berdiri sendiri, yaitu 7. Variabelnya yang mana? Karena di sini ada 2, X dan Y, kita sebutkan 2. X dan Y. Lalu koefisiennya? Koefisien adalah bilangan di depan variabel. Karena ada 2 juga, kita sebutkan 2. 3 dan 5. Lalu contoh selanjutnya. Ada negatif 3X min 5Y plus 7. Konstantanya sudah jelas kan? 7. Variabelnya X dan Y. Koefisiennya negatif 3 dan negatif 5. Jadi negatifnya di sini ikut ya. Negatif 3 dan negatif 5. Lalu selanjutnya kita belajar suku-suku sejenis. Apa itu suku-suku sejenis? Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang mengandung variabel-variabel dan pangkat-pangkat yang sama. Suku-suku sejenis macamnya ada ini. Yang pertama adalah suku tunggal atau suku satu. Bahasa Inggrisnya monominal. Contohnya 2, 3X, 5Y kuadrat, 6AB. Lalu yang kedua ada suku 2 atau binominal. Contohnya 2A plus 3. Jadi ada 2 ya. Di sini 2A dan 3. Kalau suku tunggal kan ada 1, cuma 2, 3X. Kalau suku 2 ada 2, 2A, 3. Lalu 6XY dan 2X. Contoh berikutnya 3B kuadrat dan negatif 5B. Terus yang ini 5X dan 6Y. Lalu ada suku 3 atau trinominal. Contohnya 2X plus 3Y min 7. Berarti ada 3 kan? 1, 2, 3. Lalu contoh berikutnya 3X kuadrat negatif 8X plus 12. Ada 3. Ini juga ada 3. 1, 2, 3. Ini juga ada 1, 2, 3. Lalu yang selanjutnya, untuk aljabar yang lebih dari 3 suku dinamakan polinominal. Yang lebih dari 3 suku ya. Contohnya seperti ini. 9K ditambah 8M dikurangi 3KM dikurangi 8. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 3 suku. Jadi ini ada 4 suku. Jadi lebih dari 3 dinamakan polinominal. Ada yang lebih lagi. Ini ada 5 suku ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada lebih dari 5 juga ada. Nah, sekarang kita belajar operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ibu beri contohnya di sini. Ada contoh cerita ya. Ibu membeli buah-buahan di pasar. Yang dibeli ibu adalah buah-buahan berikut. Ada 2 mangga, 3 apel, dan 5 jeruk.
Setelah kita mengetahui apa yang dibeli ibu, maka kita misalkan. Mangga kita misalkan dengan X, apel kita misalkan dengan Y, lalu jeruk kita misalkan dengan Z. Maka akan ditemukan bentuk aljabarnya seperti berikut. Karena di sini ada 2 mangga berarti 2X. Di sini 3 apel jadi 3Y, ada 5 jeruk jadi 5Z. Jadi bentuk aljabarnya 2X plus 3Y plus 5Z. Karena di sini ada variabel yang berbeda-beda, ada mangga, apel, jeruk, jadi tidak dapat dijumlahkan karena variabelnya beda atau jenisnya berbeda. Untuk contoh selanjutnya yaitu seperti ini. Kemarin ibu membeli 2 melon dan 3 semangka. Hari ini ibu membeli buah lagi, yaitu 1 melon, 2 semangka, dan 3 pepaya. Jadi kemarin ibu beli 2 melon, lalu 3 semangka. Hari ini beli lagi 1 melon, 2 semangka, dan 3 pepaya. Kita misalkan dulu ke dalam bentuk aljabar ya. Melon kita misalkan dengan M, semangka kita misalkan dengan S, lalu pepaya kita misalkan dengan P. Maka bentuk aljabarnya 2M, karena di sini ada 2 melon ya. 2M ditambah 3S, ada 3 semangka, ditambah M, 1 melon. Karena 1, jadi angka 1 tidak perlu ditulis, jadi hanya perlu ditulis M saja. Lalu ada 2 semangka, berarti 2S, 3 pepaya, 3P. Setelah kita menentukan bentuk aljabarnya, kita lihat di sini ada M, S, ada yang sama kan? Ada variabel yang sama. Karena ada yang sama, maka kita dapat menjumlahkannya. Jadi 2M ini dijumlahkan dengan 1M. Lalu 3S dijumlahkan dengan 2S. Karena di sini 3P tidak ada yang dijumlahkan, maka ditulis saja 3P. Kita jumlahkannya 2M ditambah 1M sama dengan 3M. 3 semangka ditambah 2 semangka sama dengan 5 semangka. 3P ditulis lagi 3P. Jadi hanya jenis atau variabel yang sama saja yang dapat dijumlahkan. Kalau sudah berbeda seperti ini, M, S, P ini sudah mentok, nggak boleh dijumlahkan lagi. Oke? Sekarang ke contoh soal penjumlahan. Tentukan penjumlahan aljabar berikut. A. Soalnya seperti ini. Negatif 3M ditambah 5N dikurangi 6 dijumlahkan dengan 7N dikurangi 8M ditambah 10. Kita tulis bentuknya seperti ini. Kita beri tanda kurung di aljabar yang depan, di belakang juga dikasih kurung, baru diberi tanda plus atau jumlah di sini. Lalu kita buka kurungnya. Jadi negatif 3M ditambah 5N dikurangi 6N. Lalu yang belakang kita lihat dulu di sini. Di sini ada positif, 7N-nya ini juga positif kan? Karena positif bertemu positif, jadi ada positif 7N. Lalu yang belakang positif bertemu negatif, jadi negatif 8M. Lalu yang 10 ini positif bertemu positif, itu positif. Jadi begitu ya, yang belakang harus seperti itu. Nah, kita udah ketemu ini, lalu kita kumpulkan variabel mana yang sama. Di sini kan ada yang sama, ada MM, kita kumpulkan dulu. Negatif 3M kita kumpulkan dengan negatif 8M. Lalu positif 5N dikumpulkan dengan positif 7N. Lalu negatif 6 dikumpulkan dengan positif 10. Ini konstanta ya, karena tidak ada variabelnya. Jadi operasi yang di depannya, di depan bilangan, di depan suku itu ikut dengan angkanya. Jadi 5N ini positifnya harus ikut, 6 ini negatifnya harus ikut. Ini positif 7N, ini positifnya ikut. Jadi operasi di depannya ikut ditulis dengan angkanya ya. Kita hitung. Negatif 3 dikurangi 8. Hutang 3, hutang lagi 8. Jadi hutangnya berapa? Hutangnya ada 11. Oke. Lalu yang kedua, 5N ditambah 7N.
itu 12X. Lalu negatif 6 ditambah 10, hutang 6 dibayar 10. Kalau hutang 6 dibayar 10 berarti bayarnya kelebihan ya. Kelebihan berapa? Kelebihan 4. Oke, jadi hasilnya ini negatif 11M ditambah 12N ditambah 4. Oke, lalu contoh selanjutnya. Ada 15A kuadrat ditambah 7B dikurangi 5C ditambahkan dengan negatif 11A dikurangi 12B ditambah 13C. Sama seperti yang pertama tadi, kita buat ada kurungnya. Dikasih kurung, dijumlahkan ya. Lalu kita buka kurungnya. Dimulai dari depan. 5 mulai dari depan ya. 5A kuadrat kita tulis 15A kuadrat ya kan. Lalu positif 7B, lalu negatif 5C. Nah, kita harus tahu di sini positif, di sini negatif. Positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Jadi ditulis negatif 11A. Lalu yang kedua, ini positif bertemu dengan negatif. Jadi negatif 12B. Di sini lagi positif bertemu positif. Jadi positif 13D. Caranya seperti itu. Lalu kita lihat di sini apakah ada variabel yang sama? Ada kan? Kita lihat di sini. Ini ada 15A kuadrat dengan negatif 11A kuadrat. Ini variabelnya tidak sama ya, karena di sini ada kuadratnya, ini tidak ada. Jadi ini bukan variabel yang sama, karena ini A kuadrat dan A itu berbeda. Jadi kita sendirikan. Kita tulis dulu 15A kuadrat min 11A plus 7B. Kita cari yang sama dengan 7B mana? Ini ya, 12B ya, min 12B. Lalu ini min 5C. Kita cari yang sama, itu positif 13D. Baru kita hitung. Karena ini tidak sama, ini dan ini, jadi tidak bisa dihitung. Kita tulis ulang saja. Lalu 7B dikurangi 12. Punya uang 7, punya 7 buah dipinjam 12, berarti kurang 5 ya, 5B, negatif 5B. Hutang 5 dibayar 13, berarti kelebihan 8, gitu ya caranya. Nah, ini sudah selesai karena sudah tidak bisa dijumlahkan lagi. Ini sudah berbeda-beda variabelnya, ada A kuadrat, ada A, ada B, ada D. Jadi sudah mentok sampai sini, nggak boleh dijumlahkan lagi. Lalu sekarang ke contoh soal pengurangan. Tentukan pengurangan aljabar berikut. 5X min 9 dikurangi dengan 7X plus 15Y. Caranya sama seperti tadi, diberi tanda kurung dulu di sini. Diberi tanda kurung, lalu dikurangi, baru ditulis di belakangnya dikurung. Caranya sama, kita tulis satu-satu. 5X negatif 9. Nah, di sini ada negatif bertemu dengan positif. 7X-nya positif. Jadi negatif bertemu positif, hasilnya negatif. Jadi negatif 7X. Lalu yang kedua, negatif bertemu positif, hasilnya negatif, ya kan? Jadi negatif 15Y. Nah, kita cari yang sama. Yang sama kan ini, 5X dan negatif 7X. Kita kelompokkan, 5X, negatif 7X, negatif 15Y, negatif 9. Ini kita kurangi ya. 5 dikurangi 7 adalah negatif 2X. Dikurangi 15Y, dikurangi 9. Karena variabelnya sudah berbeda-beda, ini konstanta, jadi sudah tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi lagi. Oke, lalu contoh yang selanjutnya. Ada negatif X kuadrat dikurangi 6XY ditambah 3Y kuadrat dikurangi dengan 5X kuadrat dikurangi 9XY dikurangi 4Y kuadrat. Sama seperti tadi, kita kasih dalam kurung dulu, kita kurung dulu. Setelah diberi tanda kurung dan dikasih operasi kurang, lalu kita buka kurungnya. Kita tulis satu-satu mulai dari yang depan. Negatif X kuadrat, lalu negatif 6XY.
positif. Lalu kita perhatikan di sini. Di sini negatif bertemu dengan positif. 5x kuadrat ini positif kan? Negatif bertemu positif, hasilnya negatif. Jadi ditulis negatif 5x kuadrat. Lalu yang kedua, negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Jadi ditulis positif 9xy. Sekarang di sini, negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Ditulis positif 4y kuadrat. Nah, kita kelompokkan dengan variabel-variabel yang sama. Di sini kan ada sama kan? X kuadrat dengan x kuadrat. Ini xy dengan xy. Y kuadrat dengan y kuadrat. Kita kelompokkan. Jadi negatif x kuadrat kita kelompokkan dengan negatif 5x kuadrat. Negatif 6xy kita kelompokkan dengan positif 9xy. Positif 3y kuadrat kita kelompokkan dengan positif 4y kuadrat. Baru kita hitung. Negatif 1x kuadrat ya. Kalau x kuadrat berarti di sini kita misalkan ada angka 1. Berarti negatif 1 dikurangi 5. Hutang 1, hutang lagi 5. Jadi hutangnya adalah 6. Negatif 6x kuadrat. Lalu yang kedua, hutang 6 dibayar 9, jadi bayarnya kelebihan 3, jadi positif 3xy. Sekarang 3 ditambah 4, 7, jadi 7y kuadrat. Jadi hasilnya seperti ini, mudah bukan? Nah, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di Google Classroom ya. Sampai jumpa, terima kasih, assalamualaikum.